students, praise the Lord for His kindness for all of us. His blessing is never end in our life. Let's come to Him to praise Him for starting this day only to glorify His name in our devotion. Let's sing a song, Selamat di Tangan Yesus. Anak-anak, mari hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang boleh kami terima daripada Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan yang menguasainya. Biarlah hati kami tertuju kepada Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh dengan tenang ya Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita coba hafalan kita pada hari ini, yaitu diambil dari Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. In English, Ephesians 5 verse 8. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Anak-anak, kita membutuhkan Tuhan di setiap waktu kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari anak-anak kita persiapkan hati kita lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Anak-anak, firman Tuhan buat kita pagi hari ini dari 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 22 dan 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Miss akan bacakan dari 1 Samuel 24 ayat 17 sampai 20. Selebihnya anak-anak Miss baca di rumah ya. Beginilah firman Tuhan. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramukah itu ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring, menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini." Firman Tuhan buat kita pagi hari ini, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Saul, raja Israel masih bertekad untuk membunuh Daud dan mencegahnya menjadi raja menggantikan dirinya. Pembunuhan dan iri hati ini selalu ada dalam pikirannya. Anak-anak, Saul tidak mempunyai keinginan lain kecuali membunuh Daud. Anak-anak, sekarang Daud menjadi buronan. Ia tinggal di gurun bersama pengikutnya yang setia. Jumlah mereka sekitar 600 pejuang. Nah, walaupun Saul ingin membunuhnya, Daud tetap saja setia kepada Saul. Tidak ada orang yang boleh melukai Raja Saul. Daud memperingatkan anak buahnya, Saul adalah raja yang dipilih Tuhan. Bagaimanapun ia telah diurapi Allah. Anak-anak, suatu hari Yonatan pergi menemui Daud di padang gurun. Ketika melihat sahabatnya itu, Daud menangis bahagia. Mereka saling berpelukan. "Tidak usah takut kepada ayahku," kata Yonatan. "Ia tidak akan bisa menyakitimu, karena nanti kamulah yang akan menjadi raja bangsa Israel." Nah, anak-anak, Daud terkejut. "Dari mana kau tahu?" "Semua orang sudah tahu, bahkan ayahku pun tahu." "Lalu, bagaimana dengan kamu sendiri?" tanya Daud pelan. Yonatan hanya memegang bahu Daud dan tersenyum. "Aku menjadi anak buahmu saja," jawab Yonatan. Anak-anak, Saul tiba dengan 3.000 prajuritnya untuk menangkap Daud. Tanpa disadari, mereka berkemah dekat tempat Daud bersembunyi saat itu. Nah, Saul berjalan-jalan sendiri ke gua, tempat Daud dan tentaranya bersembunyi. Anak-anak, Saul menyuruh anak buahnya pergi untuk membiarkan dia sendirian. Anak buah Daud tahu kalau Saul berada dalam gua tanpa kawalan. "Bunuh saja dia sekarang," bisik anak buah Daud. "Raja dalam genggamanmu. Tunggu apa lagi?" Pelan-pelan Daud mendekati tanpa diketahui Saul. Lalu ia memotong sebagian jubah yang dipakai Saul dengan diam-diam. Anak-anak, sebenarnya Daud dengan mudahnya dapat membunuh Saul. Ketika Saul berjalan meninggalkan gua, Daud langsung memanggilnya. "Tuanku Raja," teriak Daud. Nah, anak-anak, Saul berbalik kaget bukan main.
Ia sangat mengenal suara yang memanggilnya. Daud membungkuk sampai ke tanah. Mengapa engkau mendengar orang jahat yang bilang kalau aku ingin membunuhmu? Sekarang lihatlah, aku sebenarnya bisa membunuhmu, tetapi aku tidak mau. Daud menunjukkan kain jubah Saul yang dipotongnya. Kaukah itu? Tanya Saul. Kaukah Daud anakku? Kemudian Saul langsung menangis. Ia melambaikan tangannya ke arah Daud. Daud, anakku, engkau telah berbuat baik terhadapku, tetapi aku malah berbuat jahat kepadamu. Tuhan akan membalas kebaikanmu ini. Memang benar, suatu hari engkau akan menjadi raja. Daud pun menjadi takjub. Anak-anak, Saul melanjutkan sesalnya. Kalau aku mati, tolong sayangilah anak dan cucuku nanti. Melihat Saul berdiri sendirian di kejauhan, menangis dan bersedih, Daud berjanji akan melindungi keluarga Saul. Anak-anak, Daud mengawasi Saul yang semakin menghilang di telan gelapnya malam. Daud tahu kalau kebencian Saul kepadanya tidak akan pernah berubah. Anak-anak, Saul sangat terharu melihat kebaikan Daud dan berseru, "Aku telah berbuat dosa terhadap engkau. Kembalilah, dan aku tidak akan berbuat jahat lagi padamu." Namun Daud tidak percaya padanya. Anak-anak, Saul tetap tidak mau bertobat, menolak menaati firman Allah, sehingga menghancurkan dirinya sendiri. Mari anak-anak, kita belajar bagaimana Daud menunjukkan kualitas hidup dari seorang yang sungguh berkenan di hadapan Allah, yakni panjang sabar. Anak-anak, seringkali kita bertanya-tanya mengapa Tuhan membiarkan orang-orang yang jahat kelakuannya. Allah panjang sabar, memberikan kesempatan kepada mereka yang berdosa untuk bertobat. Anak-anak, marilah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak, demikianlah firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Ajar setiap kami Tuhan, agar melalui firman-Mu kami mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang taat akan firman Tuhan, sehingga kami melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. Berkati aktivitas kami hari ini, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kami. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.